Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Ilmu Dasar Pendidikan Matematika 3E. Saya Alifah dan rekan saya Feby Maulana. Kami di sini akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 dan konsep Merdeka Belajar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kurikulum 2013. Kurtilas, tadi udah dijelaskan ya pengertian kurikulum 13. Kita lanjut ke poin A, yaitu rasional kurikulum 13. Kurikulum 13 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor, diantaranya itu ada tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal, yang ketiga penyempurnaan pola, yang keempat penguatan tata, dan yang terakhir penguatan materi. Penguatan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dan tentang tantangan eksternal itu antara lain terkait dengan urusan globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Dan yang ketiga itu penyempurnaan pola. Penyempurnaan pola dikembangkan dengan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama itu penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring. Yang keempat, penguatan pembelajaran aktif mencari. Yang kelima, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok. Yang keenam, penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Yang ketujuh, penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap pendidik. Dan yang kedelapan, penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Dan yang terakhir, penguatan pola pembelajaran krisis. Sedangkan penguatan tata itu kelola kurikulum 13 dilakukan penguatan tata kelola sebagai 3 macam. Yang pertama, penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepada kepala sekolah sebagai kepemimpin pendidikan dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan seperti pendalaman dan perluasan materi relevan bagi peserta didik. Nah, itu untuk poin pertama. Baik, berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu landasan kurikulum 13. Landasan kurikulum 13 memiliki 5 landasan. Yang pertama, landasan fisiologis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Yang keempat, landasan teoritis.
dan yang kelima landasan yuridis. Yang pertama, landasan fisiologis. Kurikulum 13 dikembangkan dengan landasan fisiologis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Landasan sosiologis itu kurikulum 13 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Landasan psikopedagogis yaitu kurikulum 13 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu dalam perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsep pedagogik transformatif. Konsep ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologinya dan mendapatkan perilaku pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Landasan teoritis, yang keempat itu landasan teoritis dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based curriculum. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Nah, diantaranya landasan yuridis itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang lainnya itu ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ada lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lanjut ke poin ketiga dari kurikulum 13 yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum memiliki 3 komponen utama yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi dan bahan atau materi, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, yang keempat adalah organisasi kurikulum dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik, dalam komponen kurikulum yang pertama itu tujuan. Tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kurikulum. Dapat dispesifikan ke dalam tujuan pembelajaran umum yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Yang kedua dalam komponen kurikulum yaitu isi dan bahan atau materi. Hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya yaitu prinsip-prinsip tentang materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pembelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Dan selanjutnya, prinsip-prinsipnya itu mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsipnya adalah diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, dalam komponen kurikulum itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Nah, guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi pengetahuan.
Dan sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang pasif menerima sejumlah informasi dari guru, sehingga pembelajaran tersebut lebih bersifat tekstual. Dan yang keempat dalam komponen kurikulum yaitu organisasi kurikulum. Ada 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama materi pembelajaran terpisah, yang kedua materi pembelajaran berkorelasi, yang ketiga bidang studi, yang keempat program yang berpusat pada anak, yang kelima inti masalah, dan yang terakhir eklitik program. Nah, itu dalam organisasi kurikulum. Dan yang terakhir dalam komponen kurikulum yaitu evaluasi. Nah, di sini sangat penting dalam komponen kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari sebagai kriteria indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya sebatas pada efektivitas saja, namun juga relevan dan efisiensi dan feasibility program. Nah, sedangkan ada lagi nih tujuan kurikulum 13. Tadi kan ada tujuan dari komponen kurikulum dan di sini ada tujuan kurikulum 13 itu tersendiri. Tujuan kurikulum 13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan peradaban dunia dan agama. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudari Alifah. Saya persilahkan untuk melanjutkan presentasinya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik kurikulum 2013. Nah, setiap kurikulum memiliki karakteristik sendiri. Begitu pula untuk karakteristik dari kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini adalah outcome-based kurikulum atau kurikulum, dan oleh karena itu, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL, Standar Kelulusan. Nah, berikut ada karakteristik dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat adalah mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima adalah mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi. Dan yang keenam adalah organizing elements, yaitu kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi itu. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, atau organisasi vertikal, horizontal,
dan vertikal. Oke, selanjutnya ada revisi kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini sudah beberapa kali mengalami revisi. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, nama kurikulum tidak akan berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi masih tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 kini sudah ditiadakan lagi. Di setiap mata pelajaran hanya agama dan PPKN, tetapi kompetensi inti masih tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga adalah jika terdapat 2 nilai praktik dalam 1 KD, maka yang akan diambil adalah nilai yang paling tinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam 1 KD atau kompetensi dasar dijumlah, yaitu praktek, produk, portofolio, dan kemudian diambil nilai rata-ratanya dari ketiga nilai tersebut, yaitu nilai praktek, produk, dan portofolio. Untuk pengetahuan, bobot nilai harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat adalah pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode pada saat mengajar, dan jika digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima adalah silabus kurikulum 13 atau Kurtilas. Edisi revisi terbaru lebih ramping karena hanya 3 kolom, yakni kompetensi dasar, mata pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah perubahan terminologi, ulangan harian atau UH, menjadi penilaian harian atau PH. Kemudian UAS atau AS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2 atau PAT. Dan untuk UTS sudah ditiadakan lagi karena akan langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh adalah di dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang akan digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaiannya jika ada. Yang kedelapan adalah skala penilaian akan menjadi 1 sampai 100. Penilaian sikap akan diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan adalah remedial akan diberikan untuk yang kurang, akan tetapi sebelumnya siswa harus diberikan pembelajaran ulang terlebih dahulu. Nilai remedial merupakan nilai yang dicantumkan dalam hasil. Selanjutnya adalah poin penting dari revisi kurikulum 2013 ini. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran aktif. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif ini diharapkan guru mampu berperan menjadi fasilitator pembelajaran yang membuat siswa menjadi menyenangi kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai kurikulumnya saja yang baru tapi cara mengajarnya masih lama. Nah, yang kedua ada proses berpikir siswa tidak dibatasi. Pada kurikulum yang lama berlaku sistem pembatasan, yaitu anak SD sampai memahami, SMP menganalisis, dan SMA mencipta. Pada kurikulum hasil revisi ini, anak SD boleh berpikir sampai tahap penciptaan, tentunya dengan kadar penciptaan yang sesuai dengan usia anak atau disesuaikan dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu penyederhanaan aspek penilaian guru. Pada kurikulum 13 versi lama, seluruh guru wajib menilai aspek sosial dan spiritual atau keagamaan siswa. Sistem ini yang kemudian banyak dikeluhkan oleh para guru. Dalam skema baru, penilaian sosial dan keagamaan siswa cukup dilakukan oleh guru PPKN dan guru agama budi pekerti. Sementara guru mata pelajaran lainnya hanya menilai aspek akademik sesuai yang diajarkan saja.
Yang keempat yaitu meningkatkan hubungan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Dengan peningkatan hubungan antara KI dan KD, ini mengakibatkan banyak buku pelajaran kurikulum 2013 lama yang harus diperbaharui. Secara konten atau isi, tidak ada yang salah dalam buku kurikulum 2013. Kesalahan terdapat pada urutan, terutama buku tematik yang merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran, sehingga yang berubah adalah urutannya. Misalnya, untuk pelajaran di kelas 8, sebelumnya teori Pitagoras diajarkan pada semester 1. Di buku edisi revisi baru ini diajarkan pada semester 2. Urutan penyajiannya juga tetap disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Dan yang kelima yaitu ada teori 5M. Teori 5M yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Tidak lagi sebatas teori saja, tetapi guru dituntut untuk benar-benar menerapkannya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah itu tidak diubah. Selanjutnya adalah kurikulum darurat COVID-19. Nah, jadi berdasarkan surat edaran Kemendikbud atau surat edaran Menteri Pendidikan Nasional 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada 4 hal kebijakan pelaksanaan pembelajaran, yakni yang pertama, pembelajaran mandiri ditunjukkan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa dibebani untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua adalah para pelajar mesti dibekali dengan kecakapan hidup tentang pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah guru memberikan tugas secara bervariasi dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan setiap individu dan fasilitas belajar. Dan yang keempat adalah pemberian umpan balik atau feedback terhadap kinerja siswa mesti secara kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran di masa COVID-19. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini terhadap penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terdapat menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Dan yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Nah, jadi penggunaan pembelajaran daring atau penggunaan teknik mobile itu sangat berperan dalam pembelajaran jarak jauh ini, karena pembelajaran jarak jauh itu memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informasi, misalnya internet. Oke, selanjutnya adalah konsep merdeka belajar di sekolah. Nah, pengertian konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar. Wah, apa sih pengertian dari konsep merdeka belajar? Nah, kita ke pengertian merdeka belajar dulu. Apa ya? Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Diperlukan belajar merdeka terlebih dahulu karena bisa menjadi masih ada hal-hal yang membelenggu rasa kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Rasa belum merdeka dan ruang gerak yang sempit untuk merdeka. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan
meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Sedangkan Merdeka Belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dan belajar untuk mengembangkan diri. Berlanjut ke dasar hukum dari konsep Merdeka Belajar di sekolah. Dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dilandasi tanggung jawab untuk menjalankan amanah. Adapun beberapa dasar hukumnya yaitu tentang pembukaan undang-undang yang ada pada pembukaan undang-undang 1945 alinea keempat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ada lagi di pasal 31 pada ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada lagi pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 tentang menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dan ada lagi yang terakhir dari antara dasar hukum itu nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke, selanjutnya adalah konsep Merdeka Belajar di masa COVID-19 atau di era pandemi COVID-19 ini. Nah, program Merdeka Belajar jika dihubungkan dengan program Merdeka Belajar Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini merupakan pilihan bebas yang dapat diberikan kepada murid agar sesuai dengan minat dan karakter mereka. Ingat, tugas guru tidak hanya menjalankan kurikulum, tetapi juga menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Sebagian pengajar menerapkan metode pengajaran konservatif. Mereka memberikan instruksi step by step. Jadi, step by step, sehingga mahasiswa atau siswa bagaikan disuap dengan sendok, padahal setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Henry Gardner menjelaskan hal tersebut melalui teori multiple intelligence. Jadi, sebagian besar orang tidak dapat mengikuti dengan optimal berbagai kecerdasan yang diajarkan di institusi pendidikan, termasuk kemampuan verbal atau linguistik dan logika atau matematika. Kedua, membuat rencana bersama siswa. Libatkan siswa kita saat merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Perencanaan arah dan proses pembelajaran tidak semata-mata tanggung jawab guru, tetapi juga siswa, dan juga diketahui oleh orang tua. Dengan demikian, melalui perencanaan bersama ini dapat sekaligus menjadi ajang pengembangan potensi atau bakat siswa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini, beberapa aplikasi mengajar secara daring dapat digunakan seperti Google Classroom, Google Meeting, Microsoft Teams, dan Zoom Meeting adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi ini berada di tangan seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru tanpa alasan gaptek tetap harus mampu menjalankan teknologi menjadi alat pencapaian pembelajaran, mampu mendukung pembelajaran yang dapat membawa kegembiraan bagi guru dan siswa, terutama di teknologi
membuat kita melakukan apa yang disebut pendidik atau visualization hal-hal yang luar biasa. Yang keempat, mendiskusikan nilai. Bagi sebagian guru, memberikan nilai adalah hak prerogatif. Nah, padahal bagi beberapa siswa nilai berhubungan dengan harga diri. Akan lebih menggembirakan jika nilai dapat didiskusikan antara guru dan siswa. Ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan pilihannya sendiri berdasarkan minat dan karakter siswa. Melalui diskusi pribadi, kita dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar di era pandemi COVID-19. Nah, untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan guru penggerak, penulis dalam kapasitas dan pengalaman di Pusdatin Kemendikbud menyiapkan 3 tahapan penting. Yang pertama adalah membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Bagaimana sih? Untuk meningkatkan kompetensi para pendidik inilah penting untuk menyiapkan ekosistem pendidikan dan teknologi yang berkualitas. Ekosistem pendidikan yang didukung teknologi tentulah sangatlah penting untuk mendorong munculnya kreativitas, inovasi, sekaligus karakter penggerak bagi pendidik. Ekosistem pendidik yang buruk akan menenggelamkan kreativitas, menumpulkan ide-ide, bahkan memangkas keberanian. Guru penggerak hanya akan mungkin lahir dari ekosistem pendidikan yang sehat, yang mendorong peningkatan kualitas, yang beri nutrisi pikiran, jiwa, dan membesarkan hati agar selalu berbuat baik. Mengenai pentingnya ekosistem, Dr. Richard Straub, Presiden of Peter Drucker Society, mengungkapkan betapa ekosistem menentukan tumbuhnya kreativitas dengan konsep The Power of Ecosystem. Straub mengajukan gagasan untuk membentuk sosial ekologi yang menjadi ruang penyemayan kreativitas, kebebasan berpikir, keberanian bertindak, sekaligus menganalisa resiko secara tepat. Nah, dari ekosistem yang sehat itulah lahirlah inovasi semisal Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan beragam perusahaan teknologi masa kini. Yang kedua adalah kolaborasi dan lintas pihak. Untuk berjuang bersama pada masa kini, perlu kolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak. Pada era teknologi sekarang ini, tidak ada lawan yang hakiki, dan jangan menganggap pihak lain sebagai lawan. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu, dan berkolaborasi. Kita saling mengisi dengan kelebihan masing-masing, saling mendukung dengan gagasan dan sumber daya. Yang ketiga adalah pentingnya data. Pusdatin Kemendikbud sebagai tulang punggung teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur terbaiknya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Kerja-kerja strategis dari Pusdatin Kemendikbud juga diupayakan dengan perencanaan matang dan aplikasi tepat sasaran untuk mendukung visi misi pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada konteks ini, penting untuk menggunakan data dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan. Sebagai pola pembelajaran, para pendidik juga harus mulai menyelipkan nilai-nilai penting bagaimana bersiap dan mengajar di era data. Karena pada masa kini dan mendatang, data menjadi sumber daya penting untuk berkompetensi antar negara. Merebaknya pandemi COVID-19 membuat kita semakin kesulitan dan terpaksa membuat kita memulai pembelajaran melalui teknologi dengan cara unik, dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam sistem jaringan atau daring. Nah, walau demikian, terpaksa hal ini membuat roda inovasi menjadi lebih cepat. Hal ini bisa diakui bahwa pembelajaran online bisa membuat kita sulit, tetapi lebih menjadikan kita lebih terbuka, di mana para orang tua peserta didik mencoba hal-hal baru, yakni membuka aplikasi baru untuk mendampingi anak belajar dari rumah, baik dilakukan melalui
membuka aplikasi lewat ponsel, ataupun mendampingi anak belajar di rumah melalui TVRI, TV Nasional Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia. Di sini terjadi inovasi, namun lebih dari itu tumbuh empati baru khususnya dengan orang tua dan orang tua dengan guru. Seperti disampaikan oleh Bapak Mendikbud Nadiem Makarim atau Nadiem Anwar Makarim, empati baru yang dimaksudkan Nadiem terjalin saling pengertian bahwa guru menyadari pentingnya peran orang tua berkontribusi menyukseskan pendidikan anak. Selain itu, orang tua menjadi sadar betapa sesungguhnya tugas guru dalam mendidik anak-anak mereka tidaklah mudah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, dalam pelaksanaan program pemerintah berupa Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19 ini, menurut Mendikbud, ada 4 pokok kebijakan yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, USBN diganti menjadi ujian atau asesmen. Kebijakan mengganti USBN dengan asesmen ini berlaku pada tahun 2020. Yang menekankan pada kompetensi siswa. Anggaran USBN juga dialihkan untuk meningkatkan kapasitas guru dan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kedua, pada ujian 2021 ujian nasional diganti. Mendikbud menekankan pentingnya kompetensi bukan hanya penguasaan konten. Pada 2021 UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan sesuai karakter. Pada asesmen ini menekankan pada penguasaan aspek literasi dan numerasi. Mendikbud menekankan pentingnya merujuk pada standar internasional untuk peningkatan sumber daya manusia, semisal PISA, Program for International Student Assessment. Oke, dan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study. Dan yang ketiga adalah RPP dipersingkat, Rencana Pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP selama ini dianggap memberatkan pendidik dan cenderung menghabiskan waktu untuk hal-hal administratif. Selama ini RPP memuat terlalu rinci sehingga mengalihkan waktu pendidik untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi. Kedepan RPP akan dipersingkat hanya 1 halaman berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, yaitu zonasi PBB lebih fleksibel. Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun, kebijakan PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, tidak termasuk daerah 3T. Pandemi COVID-19 telah mampu melumpuhkan berbagai sektor. Salah satu yang terdampak adalah sektor pendidikan. Kedatangan corona telah menyebabkan dunia pendidikan diliburkan. Sekolah libur, kampus juga libur. Sebagai gantinya, aktivitas dilakukan di rumah atau WFH, work from home, menjadi solusi terbaik agar aktivitas pendidikan terus berjalan. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat program belajar di TVRI untuk siswa sekolah dari tingkat TK hingga SMA. Prediksi tentang berakhirnya pandemi COVID-19 sudah mulai bermunculan. Namun faktanya hingga saat ini hanya menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dan belum ada tanda-tanda kapan Indonesia bersih dari corona. Namun tentu semua berharap agar pandemi segera berakhir, agar sekolah dan kampus kembali dibuka dan dunia pendidikan kembali normal. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan.
Bila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.